Hola amigos, balik lagi di Remis Review, dimana video ini adalah part ke-8 sekaligus ending season kedua dari serial Tales of Demon and God. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja, tapi sebelum mulai kita intro dulu. Nili bersama ketiga gadis yang kemarin tiba-tiba aja menghilang, tampak udah tiba di sebuah tempat yang dipenuhi es. Dimana Nili bilang tempat itu adalah dunia spiritual buatan ayah Ziun, dimana semua yang ada di sana hanyalah ilusi. Tapi bahayanya jika terlalu lama berada di tempat itu, maka keberadaan mereka semua akan menghilang dan menjadi makanan bagi iblis ilusi. Bahkan Nili juga tahu di mana tempat Raja Yemo menyimpan tubuh istrinya. Karena semua yang ada di sana hanyalah ilusi, Nili mengajak kedua gadis berjalan melayang menuju tempat tubuh Ibu Ziun disimpan. Ning-er yang bingung bertanya bagaimana Nili bisa tahu semua hal itu, dan Nili menjawab jika ia pernah ke tempat itu bersama Ziun. Yang tentu aja si Ziun sendiri nggak merasa pernah ke sana bersama Nili, karena yang Nili bicarakan adalah waktu di masa depan. Ketiganya pun akhirnya sampai di depan tubuh Ibu Ziun, di mana Raja Yemo menaruhnya dalam sebuah peti es yang diberi segel agar tubuh Ibu Ziun tetap terjaga. Sementara di luar, tampak Guisa udah tiba menemui semua anak buahnya yang kebingungan mencari Nili. Tapi si Guisa yang tahu kalau itu adalah ruang segel lalu menggunakan darah salah satu anak buahnya untuk pergi ke tempat Nili berada. Shin lalu berpindah ke rumah Ning-er, di mana ayah si Ning-er masih kebingungan bagaimana cara menyembuhkan Xiaoyi. Karena merasa bersalah padahal ia udah jahat sama Ning-er, tapi Ning-er dan ayahnya tetap baik. Xiaoyi mencoba memberitahukan tentang kuil kegelapan. Tapi belum aja bicara ada seseorang yang mencoba membunuh Xiaoyi. Ayah Ning-er yang mengejar orang itu pun akhirnya bertarung sampai mengeluarkan roh iblisnya. Hingga tak lama, dua tetua lain datang dan mencoba membantu, tapi akhirnya salah satu senjata si penyerang bisa mengenai Xiaoyi yang berada di dalam kamar. Dan akhirnya Xiaoyi pun tewas terkena racun pemakan jiwa milik kuil kegelapan. Kembali pada Nili yang mengetahui jika tempatnya berada sekarang adalah ruang segel lain yang terhubung langsung ke rumah Raja Yemo. Dan akhirnya Ziun tahu jika ayahnya sering datang ke sana untuk melihat ibunya. Si Nili lalu menggambar sebuah segel permohonan jiwa yang katanya mungkin dengan segel itu Ziun bisa kembali bertemu dengan ibunya. Tapi baru aja membuat segel tersebut, Nili mengetahui jika ada orang lain yang udah memasuki ruang spiritual juga. Yang ternyata itu adalah Guisa bersama para anak buahnya. Hingga tak lama muncul para penjaga raksasa yang mengepung mereka semua, yang ternyata penjaga-penjaga itu hanyalah ilusi buatan Nili untuk menakuti kuil kegelapan. Tapi si Guisa yang hebat nggak butuh waktu lama buat mengetahui hal tersebut, dan bahkan ia bisa merasakan kehadiran Nili dan teman-temannya. Shin lalu berpindah keluar, di mana kelima teman Nili tiba di rumah lama Ziun juga, karena sebelumnya Nili udah menuliskan pesan untuk mereka semua. Tapi kelimanya kemudian harus berhadapan dengan salah satu anak buah Guisa yang menjaga di luar. Teman-teman Nili bekerja sama untuk mengalahkan anak buah Guisa tersebut. Sementara si Nili, Ziun, dan juga Ning-er berhasil ditangkap oleh Guisa. Si Nili lalu berkata kalau Guisa nggak akan bisa keluar dari ruang ilusi buatan Raja Yemo, bahkan mereka akan dihabisi sang raja begitu ia datang untuk melihat tubuh istrinya. Karena ketakutan, Guisa pun memaksa Nili memberitahukan cara keluar dari tempat itu. Karena Nili menolak, Guisa pun mengancam akan membunuh Ziun dan juga Ning-er. Nili lalu memberitahu jika jalan keluarnya ada di sebuah benda bernama kaca jiwa yang ada bersama tubuh ibunda Ziun. Tapi ia menyuruh Guisa berjanji akan melepaskan mereka semua setelah berhasil membuat Guisa keluar dari tempat itu. Kembali pada teman-teman Nili yang udah berhasil mengalahkan anak buah Guisa, dan mereka pun lalu pergi ke ruang segel. Tapi bingung karena Nili nggak ada di tempat itu. Hingga Duze menyuruh kedua temannya untuk memanggil seseorang dari kediaman Raja Kota. Sementara itu, Nili membawa Guisa ke hadapan tubuh Ibu Ziun dan bilang jika kaca jiwanya ada di dalam peti mati es. Guisa pun kembali mengikat Nili dan mencoba mencarinya sendiri, tapi setelah berhasil mendapatkan cermin jiwanya, ternyata Nili membohongi Guisa karena setelah cermin itu diambil, otomatis akan mengaktifkan segel yang kemudian mengikat tangan dan kaki Guisa dengan rantai segel. Dan setelahnya, Nili meninggalkan Guisa begitu aja untuk menyelamatkan kedua gadis.
Hingga scene kembali berpindah pada teman-teman Nelly yang membawa Ye Xiao bersama mereka. Sementara si Nelly lalu berhasil mengalahkan anak buah Guisa dan membebaskan Ziun juga Ning Er. Hingga tak lama Ye Xiao dan teman-teman Nelly pun akhirnya udah tiba di sana juga. Nelly langsung memberitahu Ye Xiao jika ia udah berhasil menjebak Guisa di dalam makam ibunda Ziun. Tapi sesampainya di sana, Guisa tahu-tahu udah hilang dan hanya tersisa jubahnya aja. Bahkan Ye Xiao bingung bagaimana caranya Guisa yang cuma peringkat emas hitam bisa terbebas dari rantai buatan Raja Yemo yang berada di tingkat legenda. Nelly lalu mengetahui jika Guisa menggunakan sebuah teknik melarikan diri milik Guil Kegelapan yang sebenarnya Guisa masih ada di sana dan bersembunyi. Karena dengan menggunakan teknik tadi, konon kultivasi Guisa menjadi rusak. Ye Xiao lalu bilang akan berbahaya jika Guisa bisa kabur kembali ke Guil Kegelapan dan karena itu ia menyuruh Nelly dan teman-temannya untuk bersiap menghadapi Guisa. Dan bener aja, Guisa yang masih ada di tempat itu lalu ngoceh kalau kekuatan spiritualnya udah berkurang setengah untuk menggunakan teknik melarikan diri. Sementara itu, si Nelly mendapat ide untuk menghadapi Guisa menggunakan ilusi. Nelly lalu mengajarkan semua orang cara agar bisa mengendalikan ilusi buatan Raja Yemo, yaitu dengan cara menyatukan kekuatan mereka dengan 3 iblis ilusi buatan sang raja. Teman-teman Nelly akhirnya berhasil menciptakan binatang-binatang kecil dari ilusi mereka, sementara Duze yang paling berbakat menciptakan harimau iblis walau masih nggak bisa bertahan lama. Dan si Ye Xiao sendiri lalu berhasil membuat seekor kera iblis guys. Nelly pun lalu mengajarkan semuanya cara agar membuat tubuh mereka nggak terlihat oleh Guisa, yaitu dengan cara menutup mata. Setelahnya ia pergi berdua bersama Ziun, di mana di sana ia memberitahu Ziun hasil penyelidikannya yang Nelly bilang orang yang udah meracuni ibunya adalah para Guil Kegelapan. Tapi itu semua atas perintah Chen Hong, pemimpin dari keluarga keramat. Walau begitu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Lagi pula kedudukan Chen Hong sebagai kepala keluarga setara dengan kedudukan sang raja kota. Nelly pun lalu memberitahukan juga tentang pemimpin Guil Kegelapan yang disebut Raja Iblis yang katanya berada di tingkatan legenda. Dan di bawahnya ada 2 peringkat emas hitam yang tak lain adalah Guisa dan satu lagi bernama Longsa. Sementara itu di tempat lain Ye Xiao akhirnya berhadapan dengan Guisa. Guisa langsung menyerang tapi Ye Xiao lalu mengeluarkan roh jenderal angin salju. Gak mau kalah, Guisa pun mengeluarkan tekniknya walau bisa dihalau oleh roh angin salju milik Ye Xiao. Guisa pun lalu menciptakan seekor naga yang langsung beradu dengan roh angin salju Ye Xiao. Nelly yang khawatir Ye Xiao akan kalah lalu mengajak Ziun juga Lu Piao membantu dengan menggunakan cermin jiwa. Mereka pun pergi ke makam ibunda Ziun, tapi masalahnya jika mengambil cermin itu maka segel rantainya akan kembali aktif. Nelly lalu menemukan cara bagaimana mengambil cermin jiwa yang ia bilang tersimpan di ilusi lain ciptaan Raja Yemo. Ia pun pergi bersama Ziun sementara Lu Piao diminta berjaga di makam. Nelly lalu terjatuh sendirian ke sebuah tempat di mana di sana ada Raja Yemo. Raja Yemo marah karena katanya di masa depan Nelly membiarkan Ziun tewas. Mendengar itu, Nelly pun berkata jika di kehidupan yang sekarang ia akan melindungi Ziun walau itu dengan nyawanya sendiri karena Ziun adalah orang yang paling Nelly hargai di semua kehidupannya. Dan tiba-tiba Nelly terbangun udah di dalam hutan bersama Ziun yang ternyata yang Nelly lihat tadi hanyalah sebuah mimpi. Keduanya pun melanjutkan pencarian mereka dan Nelly bilang ilusi yang mereka hadapi sekarang bisa menciptakan apa aja yang mereka pikirkan dalam bentuk nyata. Dan bener aja saat Ziun menyebut nama Ning Er, tiba-tiba muncul ilusi saat Nelly sedang mengobati Ning Er di dalam hutan. Melihat itu, Ziun yang cemburu pun lalu meninggalkan Nelly. Mereka pun akhirnya melihat cermin jiwanya melayang di atas danau. Nelly menyuruh Ziun menggunakan kekuatan spiritualnya mengarah pada cermin jiwa. Dan setelah melakukan itu, Ziun pun akhirnya mengetahui jika danau itulah cermin jiwa yang sebenarnya. Ziun pun lalu mengarahkan kekuatannya pada danau itu, lalu Xin berpindah pada Ye Xiao yang berhasil dipojokkan oleh Guisa. Ye Xiao lalu menciptakan banyak pedang es, tapi Guisa bisa menahan serangan Ye Xiao dengan sangat mudah. Bahkan kemudian ia mencoba membunuh Ye Xiao, tapi tiba-tiba tubuh Ye Xiao menghilang begitu aja. Yang ternyata Duze dan Ning Er berhasil menyelamatkan orang tua tersebut. Tapi nggak lama, Guisa pun menemukan tempat persembunyian mereka semua. Ning Er mencoba menyerang Guisa, tapi tentu aja ia bukanlah lawan dari spiritual tingkat emas hitam tersebut. Guisa lalu mencoba menghabisi semua orang, tapi cermin jiwa datang tepat waktu. Dan dengan menggabungkan kekuatan cermin dengan kekuatan Ye Xiao, pria tua itu pun bisa mengenai Guisa dengan sangat telak. Guisa yang masih bisa bertahan pun ketakutan dan mencoba melarikan diri, namun Ye Xiao bisa mengenainya sekali lagi sampai-sampai si Guisa terjatuh.
Scene selanjutnya menunjukkan jika mereka semua udah berhasil keluar dari dunia ilusi Raja Yemo, dan tanpa mereka ketahui ternyata Guisa masih hidup karena sebelum terkena serangan cermin jiwa, ia sempat menggunakan teknik pergantian tubuh. Sementara Nieli lalu mengajak teman-temannya kembali ke kota Glory, dan dengan itu season 2 pun berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan Remis Review pamit.